Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mitra, ketemu lagi dengan kami di sini di Rahastra Official. Di video kita kali ini saya sudah bersama Ibu Dewi. Assalamualaikum. Nah, kita kenalkan Bu Dewi ini adalah salah satu staf KSP Kopdit Mitra Usaha Sejahtera yang sekarang alhamdulillah mendapatkan mandat untuk menjadi ketua pelaksanaan RAT tahun buku 2022. Nah, ngomongin masalah RAT, kita akan membahas apa saja sih di RAT itu, kenapa RAT itu harus dilakukan, kemudian di Rahastra sendiri melaksanakan RAT itu harusnya berapa kali, kemudian biasa dilaksanakan berapa kali. Oke, langsung saja Bu Dewi, ngomongin masalah RAT. Kenapa sih, apa itu RAT dan kenapa sih harus dilakukan gitu? RAT itu sendiri adalah rapat anggota tahunan yang biasa kita lakukan setiap tahunnya ya. Tujuannya sih untuk apa? Itu untuk memberikan laporan atau memberikan hak-hak anggota untuk mengetahui bagaimana sih kondisi sekarang koperasinya gitu. Karena kan anggota adalah pemilik koperasi, jadi mereka harus tahu nih sekarang perkembangan koperasinya itu seperti apa. Bahkan nanti kalau misalkan ada masukan-masukan dari para anggota misalnya, itu bisa diutarakan ya, bisa disampaikan ketika pada saat RAT. Iya, pada saat RAT. Karena kan untuk RAT itu kan semuanya ada ya, ada pengurusnya, ada pengawas, ada anggota gitu. Strukturnya itu lengkap sehingga untuk mengambil keputusannya pun bisa saat itu juga gitu ya, untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baru juga mungkin bisa saat ya bisa diputuskan saat RAT itu gitu. Oke, siap. Berarti ini menjadi sesuatu yang penting ya, terutama untuk koperasi gitu. Iya, penting sekali. Penting sekali karena untuk memberikan rasa percaya juga pada anggota kan, keterbukaan koperasi kepada anggota. Oke, siap. Nah, ngomongin masalah RAT, di RAT sendiri di Rahastra sendiri nih ya. Karena kan kalau isi dari RAT itu tadi memuat tentang laporan kegiatan, keuangan dan lain sebagainya. Nah, di Rahastra sendiri harusnya RAT itu dilakukan berapa kali, dan di Rahastra sendiri bagaimana sih sejauh ini? Kalau untuk RAT itu 1 tahun 1 kali ya, rapat anggota tahunan. Jadi 1 tahun 1 kali. Nah, sebelum ada RAT itu biasanya kita ada rapat anggota khusus. Nah, karena untuk Rahastra sendiri anggotanya yang udah banyak, sudah ribuan. Jadi kita ada yang namanya rapat anggota khusus. Jadi itu semua anggota itu bisa ikut dalam acara rapat anggota khusus itu. Nah, nanti dari rapat anggota khusus itu didapatkanlah siapa saja nih anggota yang berhak untuk hadir di rapat anggota tahunan gitu. Nah, untuk rapat anggota tahunan itu sendiri dilaksanakannya 1 tahun 1 kali. Nah, itu untuk yang perwakilan. Kalau untuk yang RAT Akbarnya itu 5 tahun 1 kali. 1 kali gitu, kayak pencoblosannya. Oke, berarti ketika kita ngomongin masalah RAT, semua anggota berhak untuk mengikuti berarti ya? Iya. Kalau untuk yang perwakilan itu mungkin tidak semua anggota ya, karena ada RAK dulu ya. Jadi hanya anggota-anggota terpilih mungkin yang bisa ikut ke rapat anggota tahunan. Kalau yang 1 tahun 1 kali, tapi kalau yang 5 tahun sekali, karena itu adalah RAT Akbar, jadi semua anggota boleh hadir. Nah, biasanya kalau bentuknya itu kita hanya sekedar rapat saja kah, atau memang ada kegiatan tambahan seperti misalnya ada program apa yang dilaksanakan di hari itu, misalkan bazar kah, atau misalkan beasiswa kah, atau program yang lainnya begitu? Nah, kalau untuk program-program sendiri sih kita, kalau untuk beasiswa itu kita ada ya beasiswa untuk para peserta Simpandik, itu simpanan pendidikan simpanan pendidikan khusus untuk anak-anak gitu. Kita ada beasiswanya gitu untuk memberi motivasi nih buat anak-anak untuk lebih rajin lagi nabungnya, untuk lebih berprestasi lagi dalam belajarnya gitu. Kita adakan beasiswa itu setiap tahun. Jadi setiap RAT kita itu pasti ada beasiswa. Nah, kalau untuk bazar ya. Untuk bazar sendiri ini untuk tahun ini kita belum memutuskan sih sebetulnya ada bazar atau tidak, karena ini berhubung kemarin-kemarin itu kan kita pandemi ya. Betul. Jadi udah berapa tahun nih, alhamdulillah tahun sekarang ini seperti menghirup udara segar lagi gitu ya.
udah kayaknya 2 tahun lalu ya. Betul, 2 tahun yang kita. berlalu kita RAT-nya tuh selalu Zoom gitu. Kalau misalnya untuk tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi, biasanya kita ketika RAT itu selalu ada bazar. Biasanya itu produk-produk anggota yang mau berjualan itu dipersilahkan, kita beri tempatnya itu untuk menjajakan produk-produk mereka gitu ya, baik itu makanan atau misalnya pakaian atau misalnya mainan gitu ya, itu silahkan. Nah nanti yang datang RAT itu jadi sambil belanja gitu. Sambil belanja. Apalagi kalau RAT Akbar tuh kan karena yang datangnya lebih banyak, jadi lebih seru gitu. Nah ini mungkin jadi informasi juga untuk para mitra semua, terutama yang sudah menjadi anggota ya, bahwa di RAT itu apa namanya ya, selain menjadi hal yang penting, tetapi bagi para mitra yang tidak ikut pun memang harus sama-sama mendukung ya. Betul. Karena nanti ada sebuah keputusan yang memang harus diambil berdasarkan kesepakatan bersama, kemudian dijalankan di tahun berikutnya. Begitu ya. Sekali. Ngomongin RAT tahun buku 2022. Sebagai ketua pelaksana, apa saja nih yang udah dipersiapkan? Kemudian ada kejutan apa yang memang nanti akan hadir di RAT? Aduh, apa ya? Apa saja yang sudah dipersiapkan? Kayaknya kalau untuk persiapan sih sebetulnya apa ya? Mungkin masih sama ya dengan RAT sebelumnya untuk persiapan. Masih standar ya Bu ya, seperti itu. Masih standar, mungkin masih melihat deadline laporan kayak gitu, pencapaiannya ya dari setiap divisinya. Dan kalau kejutan-kejutan itu setiap RAT pasti ada kejutan tersendiri. Jadi ditunggu aja nanti. Kalau saya kasih tahu sekarang bukan kejutan lagi. Kejutan ya. Nah rencananya kita akan melaksanakan RAT itu tanggal 29 Januari 2023, tepatnya hari Minggu. Hari Minggu. Nah ini harus kita dukung bersama para mitra semua yang sudah mengikuti RAK kemarin. Kemudian nanti kita akan melaksanakan RAT kembali di tahun 2023 untuk RAT tahun buku 2022. Oke, Bu Dewi. Kalau masalah kejutan kan memang ini tidak bisa diinformasikan sekarang ya kepada para mitra semua yang nonton video kita kali ini. Tetapi ini kaitannya dengan tema nih. Mengusung tema apa kira-kira untuk RAT tahun buku 2022? Kalau untuk tema sih lebih ke karena kemarin mungkin sudah pandemi ya. Kemudian yang terdampak itu tidak hanya kepada anggota, koperasi juga, bahkan mungkin usaha-usaha di luar sana juga banyak yang terdampak ya. Jadi kita temanya lebih ke meningkatkan peran koperasi dan anggota untuk memperkuat ekonomi serta keberlanjutan koperasi. Nah berarti pesan yang disampaikan dari tema ini adalah intinya untuk mengangkat perekonomian anggota intinya. Betul. Ya seperti itu. Kemudian tidak hanya anggota tapi koperasi juga. Iya. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk para mitra semua, terutama yang udah jadi anggota dalam meningkatkan usahanya, kemudian dalam menabung, kemudian nanti meminjam juga, dan yang terpenting adalah mengembalikan. Itu yang terpenting. Jangan rajin lupa. Menabung, rajin meminjam, harus rajin mengembalikan. Karena 3 hal itu yang harus kita selalu ingat gitu ya, dan itu selalu diajarkan. Terlebih koperasi itu kan Rahasra ya khususnya adalah lembaga keuangan yang selalu mengedepankan pendidikan gitu. Jadi itu yang harus diingat. Kira-kira ada yang ingin disampaikan mewakili pengurus, pengawas dan juga lembaga, karena Anda sebagai ketua pelaksana gitu ya, untuk memberikan ucapan tahun baru dan juga mungkin mohon doa untuk pelaksanaan RAT tahun buku 2022. Silakan. Selamat tahun baru untuk para anggota KSP Kopdit Rahasra. Semoga tahun 2023 kita akan bangkit. Apa yang sudah kita alami di tahun 2022, mungkin ada yang terpuruk usahanya, ya ada yang jatuh mungkin usahanya, pilot dan segala macam. Semoga di tahun 2023 ini kita bisa bangkit lebih baik lagi, lebih struggle lagi, dan semoga isu-isu di luar sana yang menyeramkan ya Pak Praja tentang dunia ini katanya mau mengalami resesi dunia ya. Semoga itu tidak terdampak pada Indonesia, khususnya pada para anggota KSP Kopdit Rahasra gitu ya. Kemudian untuk RAT tahun buku 2022, saya mohon doanya dari para mitra semua. Semoga RAT tahun buku 2022 ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan para anggota semua. Gitu mungkin Pak Praja.
Oke, terima kasih banyak Ibu Dewi. Mudah-mudahan doa-doa yang tadi Ibu Dewi sampaikan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua tetap semangat, tetap kompak dan tetap juara menyongsong tahun 2023 dengan berbagai program yang tentunya yang insya Allah akan disiapkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para mitra semuanya. Dan pasti yang satu lagi nih Pak Freddy, semoga kita semua sehat ya dan tidak lagi COVID. Nah, itu yang terpenting karena sehat itu adalah modal utama Bu Dewi. Kalau uang mungkin bisa dicari ya, tetapi kalau yang namanya udah sakit, aduh, itu mah meluluhlantahkan semua ya, gitu ya. Dari mulai kerjaan dan lain sebagainya, semangat pun makin turun. Yang jelas terima kasih banyak nih untuk para mitra semua yang sudah selalu menyimak di berbagai media sosial kami dari awal tahun sampai sekarang ya, sampai penghujung tahun Rahastra Official berada dengan menyajikan informasi-informasi kaitannya dengan layanan dan juga informasi. Kemudian produk juga dan dokumentasi kegiatan gitu ya, selalu kita share. Nah, tentunya informasi itu mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya untuk para mitra yang sudah jadi anggota, tetapi untuk para siswa mungkin ya, kemudian untuk masyarakat luas ya, yang ingin mengetahui tentang koperasi yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian layanan koperasi itu harusnya bagaimana, badan hukumnya bagaimana, sehingga ini menjadi informasi penting. Makanya supaya tidak ketinggalan informasi nih para mitra semua, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan satu lagi nih, bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih untuk para mitra semua udah nonton video kali ini. Saya Setia Praja. Saya Dewi. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.